Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Ringkasan anime Boruto episode 225 berjudul Pertarungan Antar Teman Dekat yang akan siaran 21 November 2021. Sinopsis ini awalnya dibocorkan di Twitter organik Dinosaur yang diterbitkan di majalah Animedia di Jepang. Format ujian akhir adalah pertarungan yang sebenarnya antara satu lawan satu. Pesaing yang tersisa melanjutkan permainan mereka, pertandingan persahabatan, dan berjuang dengan sekuat tenaga untuk melawan satu sama lain. Dan sekarang, pertandingannya antara Uchiha Sarada versus Akimichi Chocho. Pertandingan ini yang telah dimulai. Tentu saja, genin lain yang berpartisipasi dalam ujian Chunin juga hadir. Kawaki yang diundang oleh Naruto, dia tampak menonton di bangku penonton. Serta Shinki dan rekan-rekannya juga melihat. Mereka mengamati dari desa Sunagakure. Mereka semua telah memperhatikan pertandingan itu. Mereka berdua, Sarada dan Chocho, berjanji untuk melakukan pertarungan yang serius. Sementara itu, mereka tampaknya berimbang. Semua orang menahan nafas untuk mengantisipasi saat mereka mengawasi pertarungan dengan seksama. Dengan mereka berdua berada di level yang sama dalam hal kemampuan mereka. Lalu apa hasil dari pertarungan antar teman dekat ini? Episode ini akan dikerjakan oleh Studio Pierrot dan Jiwo Animation. Dengan demikian, dipastikan adegan aksi di episode ini akan melebihi pertarungan sebelumnya. Sarada sudah sangat berkembang, dia melalui banyak pelatihan dan pengalaman, bahkan menguasai Chidori. Sedangkan Chocho dia juga jauh berkembang, memiliki kekuatan Super Chocho, akan sangat berguna di ujian Chunin kali ini. Di antara teman baik, pastinya endingnya juga akan menarik disaksikan. Lalu kita akan ingat lagi pencapaian masing-masing peserta ini, di antaranya 1. Uchiha Sarada. Uchiha Sarada adalah satu-satunya penerus Uchiha saat ini. Dia adalah anak dari Uchiha Sasuke dan Haruno Sakura. Selain dibekali dengan kekuatan fisik yang kuat seperti Sakura, dia mempunyai Sharingan dan juga kecepatan fisik. Dibanding ujian Chunin pertama, tentu saja banyak kemajuan dari kemampuan Sarada. Dia memiliki banyak pengalaman, beberapa pelatihan dan jutsu baru. Diketahui dia berhasil melakukan pelatihan berat untuk mengalahkan Dippa anggota Kara. Dia berhasil menghindari banyaknya serangan kubus dari Dippa, dan hasilnya dia membangkitkan Sharingan Dua Tomoe saat berhadapan dengan Dippa. Tentu ini meningkatkan kemampuan mata Sharingan miliknya. Bukan hanya itu, setelah mengetahui persyaratan berlatih Chidori, minimal adalah 2 Tomoe. Sarada akhirnya berlatih melakukan teknik Chidori. Meskipun latihan berjalan singkat, bahkan lebih cepat dari Sasuke kecil, namun Sarada melakukan Chidori dengan sangat baik saat melawan Boro. Paling penting, jiwa kepemimpinan Sarada sudah terlihat. Ini diperlihatkan saat berhadapan dengan Boro. Sarada lah yang menjadi kapten tim 7 baru. Dengan ini sempurna syarat Sarada untuk menjadi seorang Chunin. 2. Akimichi Chocho. Akimichi Chocho adalah anak dari Akimichi Choji dan Karui. Tentu saja kemungkinan besar kemampuan kedua orang tuanya akan dia miliki. Jika kita sudah tahu bahwa Chocho menguasai jutsu Super Chocho, mode kupu-kupu. Namun baru-baru ini dia menyempurnakan tekniknya itu. Jika sebelumnya saat mode Super Chocho, kekuatan fisik saat dia menjadi gemuk menghilang. Kini saat mode Super Chocho, dia bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Diprediksi kedepannya Chocho juga akan belajar teknik dari ibunya, yaitu Karui. Killer Bee mendidik Omui dan Karui dalam hal Kenjutsu, atau seni bertarung menggunakan pedang. Bersama dengan Omui dan tentu saja Killer Bee, Karui adalah salah satu ahli pedang dari Kumogakure yang di masa aktifnya menggunakan pedang sebagai senjata utamanya. Jadi jika suatu saat Chocho memutuskan menggunakan pedang juga, tentu saja ini akan menarik disaksikan. Karui juga memiliki elemen dasar petir. Jika Chocho memadukan kekuatan elemen petir dan juga Super Chocho, ini akan menimbulkan efek yang semakin besar. Apalagi jika musuhnya adalah Sarada. Mereka sama-sama pengguna elemen petir. Selain itu, Karui pernah menggunakan teknik awan gaya pemenggalan atau sering disebut Kumoryu Omotegiri. Jutsu ini efektif dalam mengalahkan beberapa Zetsu putih.
jika ini diajarkan kepada Chocho. Tentu menarik jika tiba-tiba muncul saat ujian Chunin ke depan. Kesimpulannya, pada bocoran dijelaskan bahwa pertarungan Sarada dan Chocho seimbang. Tentu saja Chocho mewarisi kekuatan fisik yang besar, apalagi Sarada juga memiliki kekuatan fisik yang besar juga. Mode Super Chocho bisa jadi juga memiliki kecepatan yang setara dengan Sarada. Namun Sarada diunggulkan dengan memiliki Sharingan 2 Tomoe. Tentu saja Sarada bisa saja tidak menggunakan Chidori, mengingat Chidori adalah jutsu mematikan. Sarada tidak akan sembarangan menggunakan Chidori pada temannya sendiri. Jika digunakan pun, Sarada harus bisa berhenti sebelum mengenai target dan membuat target menyerah. Tentu ini resiko tinggi, bagaimana menghentikan serangan Chidori dengan kecepatan tinggi ini. Selain itu, Sarada memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Akan lebih masuk akal jika siasat Sarada akan bisa mengalahkan Chocho. Tentu banyak yang memprediksi bahwa Sarada akan menang. Apalagi ada bocoran ke depan, Sarada yang akan menjadi kapten tim 7 yang resmi. Jadi semakin besar kemungkinan Sarada sudah menjadi Chunin dan selangkah lebih maju untuk menjadi Hokage. Lalu bagaimana menurut kalian? Tapi di balik itu, tentu Chocho akan sangat kecewa dan meminta maaf kepada Shikadai jika dia nantinya akan kalah. Momen ini yang akan sedikit mengandung bawang dan patut kita saksikan di minggu depan. Manga Boruto Chapter 64 dijadwalkan rilis pada 19 November 2021. Tentu saja bulan depan menjadi chapter yang paling ditunggu, mengingat pada Chapter 63 muncul kekuatan dahsyat dari Boruto. Kekuatan yang pada dasarnya adalah kekuatan penuh dari karma yang berhasil Boruto keluarkan saat itu. Lalu apa sih prediksi untuk manga Boruto Chapter 64? Kami akan membagikan prediksi terbaru dari Awan Kai News. 1. Kode menggunakan mode tanduk. Kita mengetahui Kode memiliki sebuah karma putih di telapak tangannya. Tentu saja karma itu hanya berguna untuk senjata, atau kata lain kekuatan Otsutsuki yang digunakan Kode. Kode mengatakan sebelumnya bahwa intisari dari karma adalah pengalaman bertarung dari Otsutsuki selama ribuan tahun. Tentu saja setiap Otsutsuki akan berbeda pengalaman. Tentu saja jika demikian, setiap Otsutsuki akan berbeda pengalaman mereka dalam bertarung. Misalkan saja pengalaman Otsutsuki Ishiki lebih banyak dari Otsutsuki Momoshiki. Tentu karma Ishiki kemungkinan lebih hebat daripada karma Momoshiki secara pengalaman bertarung. Namun kita di sini membahas mengenai mode tanduk Kode. Kode tentu memiliki karma dan tidak menutup kemungkinan. Meskipun Kode bukanlah seorang Otsutsuki, bisa jadi Kode memiliki mode tanduk. Hal ini layaknya Jigen, Boruto, dan Kawaki. Mereka semua memiliki mode tanduk sendiri. Tentu jika tanduk sudah tumbuh, kekuatan mereka akan lebih hebat dari sebelumnya. Hal inilah yang kita tunggu. Jika ke depan Boruto gunakan kekuatan penuh, pastinya Kode mungkin akan gunakan mode bertanduk miliknya. Dan kemungkinan tanduknya akan sama dengan Kawaki dan Jigen tentunya. 2. Luka di mata kanan Boruto. Semakin banyak dibicarakan mengenai ini. Luka pada mata kanan Boruto remaja diketahui adalah luka lama dan tentu awalnya diprediksi diperoleh saat dulu melawan Otsutsuki Shiki atau saat Borushiki melawan Sasuke dan Kawaki. Nyatanya sampai saat ini luka itu belum muncul. Disinilah jika benar luka itu didapat dari pertarungan melawan Kode, mengingat senjata Kode adalah cakar tajam. Bahkan banyak korban yang ditebas dan ditusuk oleh cakar Kode ini. Paling mencolok, target tusukan Kode ada di antara dada dan leher. Tentu ini jarak yang sangat dekat dengan wajah. Namun jika kita ingat lagi, Kode tidak akan membunuh Boruto, mengingat dia adalah korban yang pas untuk Jubi. Kecuali Kode memang benar-benar dalam keadaan terpojok. 3. Bagaimana reaksi dari Kawaki? Kawaki selama ini berpikir dengan logika bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan Kode dengan kekuatan Kode yang sangat besar itu. Tidak ada harapan bagi mereka. Namun jika Kawaki ke depan melihat kekuatan sejati dari karma Boruto, bisa jadi Kawaki melihat karma Boruto mengeluarkan kekuatan yang memojokkan Kode. Kawaki akan sadar bahwa kekuatan karma memang benar-benar dahsyat. Tentu Kawaki akan berpikir lagi mengenai perkataan dari Amado mengenai memiliki karma lagi. Menurut teori kami, nantinya Kawaki akan berpikir untuk mengalahkan Kode bersama dengan Boruto, tentunya menggunakan kekuatan sejati dari karma. Mereka bekerja sama gunakan kekuatan karma. Itu akan menjadi pilihan terbaik mereka. 4. Kedatangan Naruto dan lainnya.
Kita tentu berharap pertarungan melawan Kode akan memakan 1 atau 2 chapter. Dengan demikian kita mengetahui kekuatan sejati karma Boruto. Jika biasanya Boruto diambil alih oleh Momoshiki pada chapter lalu, cakra Boruto masih normal dan dia mengaktifkan kekuatan penuh. Artinya dia mengendalikan kesadaran kekuatan penuh tanpa tandu ini dalam keadaan cakra normal. Apakah ini adalah campur tangan Momoshiki? Masih menjadi misteri. Pasalnya Momoshiki pasti juga akan memusuhi Kode, di mana dia yang akan mengorbankan tubuhnya kepada Jubi. Masuk akal jika Momoshiki membiarkan Boruto untuk membuka kekuatan penuh untuk mengalahkan Kode. Disinilah jika pertarungan tidak berlangsung lama, mungkin di akhir chapter 64, Naruto dan lainnya akan datang. Jika bukan di akhir chapter 64, mungkin di chapter 65. Jika Naruto dan lainnya datang, pilihan Kode tentu adalah mundur, mengingat dia belum membuka pembatas kekuatan miliknya. Apalagi lawannya Hokage dan pasukan lainnya, itu sangat berat sekali. 5. Penampakan cyborg baru Amado. Berharap chapter 64, sedikit ada panel mengenai cyborg baru Amado yang memihak Konoha itu. Jika Amado menerima informasi jika Kode mengacau di sana, tentu mungkin Amado akan mengaktifkan cyborg barunya. Tapi ini baru dugaan sementara, mengingat kita tidak tahu apakah cyborg baru itu sudah selesai atau belum. 6. Adegan untuk Kashin Koji. Sekali lagi berharap untuk munculnya Kashin Koji. Sudah berminggu-minggu lamanya telah berlalu di desa Konoha. Seharusnya jika Kashin Koji berhasil diobati, akan ada sedikit panel mengenai Kashin Koji. Tapi jika chapter 64, lebih banyak adegan pertarungan Kode versus Boruto, tentu ini akan menghabiskan banyak panel chapter ini. Kita tahu bahwa untuk adegan pertarungan, bahkan bisa saja menghabiskan setengah atau lebih chapter. Tentu memasukkan adegan Koji adalah kemungkinan yang sangat kecil. Kami yakin untuk Kashin Koji, dia nantinya akan muncul lagi untuk peran baru dan misi baru sebagai shinobi. Tentu Kashin Koji diprediksi akan mengubah takdir dari kemalangan Jiraiya, generasi baru dari Jiraiya ini. Kemungkinan akan lebih beruntung dari Jiraiya asli. Tentu judul Next Generation ini akan berlaku pada Kashin Koji juga, seperti halnya Mitsuki, yang adalah cloning Orochimaru. Dia merupakan generasi penerus dari Orochimaru. Berikutnya kami akan mencoba membahas teori, karena sudah lama kita tidak membahas teori. Tentu saya akan membuat teori yang patut kita bahas. Jika kalian mengikuti manga terbaru, tentu saja kalian akan familiar dengan namanya Eida dan Daimon. Mereka adalah dua cyborg yang diciptakan oleh Amado. Bahkan dijelaskan, kekuatan mereka melebihi Jigen ketua dari Kara. Perlu diingat, Amado mengatakan melebihi kekuatan Jigen, bukan melebihi kekuatan Ishiki. Tentu saja kekuatan penuh Ishiki jauh lebih hebat daripada kekuatan tubuh dalam Jigen. Jadi Eida dan Daimon lebih kuat dari Jigen, tapi tidak lebih kuat dari mode sempurna Otsutsuki Ishiki. Meskipun tidak lebih kuat dari Otsutsuki Ishiki, tapi bukan berarti mereka bisa diremehkan. Jika kita tahu dalam wujud Jigen, bahkan Naruto dan Sasuke kewalahan melawan Jigen. Apalagi jika mereka melawan kekuatan Kode Eida dan Daimon. Ditambah lagi, Kurama mati dan Rinnegan Sasuke rusak. Tentu ini tidak menguntungkan bagi Sasuke dan Naruto. Namun kita di sini bukan hanya membahas kekuatan mereka. Kita akan mengungkit asal mula dari dojutsu Eida dan Daimon. Pasti kalian penasaran, sebenarnya dari mana asal kekuatan mata mereka? Belum ada informasi resmi mengenai asal muasal mata Eida dan Daimon. Tapi teori fans dipecah menjadi dua. Pertama, mata itu adalah dojutsu yang dicuri. Dan kedua adalah dojutsu buatan Amado. Mari kita jabarkan lebih banyak mengenai dua teori ini. 1. Dojutsu buatan Amado. Tentu jika kita tahu Amado adalah ilmuwan yang sangat jenius, dia bukan hanya mampu menciptakan senjata Saishi Ninja, tapi juga penelitian biologi seperti contoh teknik cloning yaitu Kashin Koji. Jadi Amado diduga menguasai dua bidang sekaligus. Jika mungkin Amado dengan penelitiannya selama bertahun-tahun, tidak mustahil bagi dia menciptakan dojutsu buatannya sendiri. Apalagi jika nyatanya di sana ada campur tangan dari teknologi Otsutsuki, di mana masih menjadi banyak misteri mengenai teknologi Otsutsuki. Salah satu contohnya adalah Karasuki. Dia adalah kura-kura buatan dari Otsutsuki dengan keahlian menjelajah waktu. Bukan hanya menjelajah, jika penjelajah mengubah sejarah masa lalu, maka masa depan juga akan berubah. Mengingat teknologi Otsutsuki yang begitu tidak masuk akal, seperti Karasuki itu,
Tidak mustahil jika Amado menciptakan dojutsu dengan kemampuan melihat segalanya. Apalagi ini diperkuat jika Amado sudah bisa mengotak-atik karma, yang merupakan teknik khusus dari Otsutsuki. Jika Amado sudah bisa mengotak-atik karma, yang merupakan teknik khusus dari Otsutsuki, Amado bisa mengaktifkan karma Kawaki lagi dengan membuat itu sebagai senjata saja. Ini tandanya memang benar pengetahuan Amado sudah sampai kepada teknologi atau kemampuan dari Otsutsuki. Tentu tidak diragukan jika dia menciptakan dojutsu baru ini, dan kita berharap dia juga akan membuatnya untuk Uchiha Sasuke. 2. Dojutsu dari hasil curian. Dojutsu curian terlalu sering muncul di serial anime Naruto. Bahkan di awal serial Boruto, kita disuguhkan dengan penampilan dari Uchiha Shin. Uchiha Shin asli telah menanamkan banyak mata dari Uchiha dan berhasil mengaktifkan Mangekyo Sharingan. Selain Uchiha Shin, banyak sekali mata yang didapat dari orang lain, baik itu curian atau diberikan secara sukarela. Jika Amado tidak menciptakan dojutsu milik Eda dan Daemon, tentu saja yang paling masuk akal mata itu adalah hasil curian. Mata dengan kekuatan yang tidak masuk akal tentu akan sedikit diragukan jika itu dari ciptaan Amado. Jika benar ini adalah curian, lalu kedua pasang mata ini milik siapa? Kami telah memikirkan dan berteori banyak kemungkinan yang menjadi target korban. Namun jika kita mengaitkan dari panel beberapa chapter ke belakang, paling menjurus di mana kemungkinan kedua pasang mata itu diperoleh dari dua Otsutsuki misterius, yaitu dua lambang Otsutsuki misterius yang ada pada dimensi Jubi, yang lambangnya telah rusak. Tentu tidak dibuat sebagai pajangan saja. Pastinya nantinya akan dibahas pada episode atau chapter kedepannya. Tentu di chapter sebelumnya, Eda dan Daemon menyembunyikan sebuah fakta lain. Saat Kode bertanya, kekuatan lain apa yang mereka punya? Eda mencegah Daemon bercerita terlalu banyak. Disinilah kita curiga bahwa memang kekuatan mata ini adalah curian dari mata kedua Otsutsuki yang lambangnya hancur. Bisa jadi Isshiki mengambil dojutsu itu dan diberikan kepada Amado. Tentu untuk memakai dojutsu Otsutsuki, kemungkinan ditujukan untuk mereka bisa mengendalikan kekuatan dojutsu itu. Tentu saja tanpa modifikasi, akan sulit untuk mengendalikan kekuatan sebesar itu. Teknologi Otsutsuki sangat hebat dan banyak macamnya. Kemungkinan ini tentu masih masuk akal. Jika bukan itu kekuatan yang disembunyikan Eda dan Daemon, lalu menurut kalian apa rahasia itu? Tinggalkan di kolom komentar. Meskipun demikian, ini adalah salah satu teori saja dan bukan informasi resmi. Jadi kalian jangan terlalu terpaku dengan ini dan menyebarkan informasi palsu ya. Tujuan teori ini hanya semata-mata untuk hiburan saja. Sekali lagi teori menarik dari akun Twitter Hidden Leaf, di mana dia telah membagikan hasil pemikirannya. Hal ini mengenai baryon, di mana ternyata ada fakta unik mengenai istilah partikel yang Kurama bicarakan ini. Tidak sebatas untuk Naruto dan Kurama. Rupanya baryon mode memiliki istilah yang luas di dunia Boruto dan Naruto. Namun kembali lagi ini adalah teori dan bukan informasi resmi. Jadi konten ini bertujuan untuk hiburan semata. Hidden Leaf membagikan teorinya. Singkat cerita, cakra dan kekuatan hidup di dunia Naruto dan Boruto secara longgar didasarkan pada fisika partikel. Ini menjelaskan semua pertanyaan sebelumnya, ditambah mengapa Kawaki begitu istimewa, dan bahkan mungkin identitas Cyborg baru Amado di manga. Berikut adalah urutannya. Kalian mungkin sudah tahu baryon dengan nama jalan mereka, yaitu proton dan neutron. Pada dasarnya, kalian dapat menganggapnya sebagai inti dari semua materi atau semua benda fisik. Ada yang lain yang tidak jelas seperti delta baryon, tapi untuk pembahasan delta baryon kita akan tunda dulu. Jadi sebelumnya, mengapa Jigen terlihat terbebani? Mengapa Naruto berkomentar tentang seberapa berat tendangan Jigen sebelumnya? Pertama, perlu dicatat kata baryon berasal dari kata Yunani artinya berat. Inilah cara akun Hidden Leaf berpikir. Mereka benar-benar menggunakan metafora ini dalam konteks cerita. Jadi bukan hanya membahas mode baryon Naruto saja di sini, namun lebih luas lagi. Kekuatan hidup Isshiki memiliki jumlah baryon yang tinggi berkat buah cakra bernilai banyak dari buah cakra planet yang dia konsumsi selama ini. Jadi kekuatannya lebih berat dari rata-rata shinobi. Dengan cara yang sama, seperti besi lebih berat dari helium. Jadi di sini kita sebut kekuatan dari Isshiki ternyata masih berhubungan dengan baryon. Sebagai contoh utama dari tautan baryon atau cakra ini, Momoshiki dan Kinshiki segera pergi ke bumi karena ada kelengkungan ruang dan waktunya yang sangat tinggi. Baryon memberikan massa benda dan kurva massa ruang dan waktu.
yaitu kelangkungan itu memberitahu mereka bahwa kehidupan di bumi semakin berbahaya. Untuk pembahasan lebih jauh masalah ini, akan kami bagikan lain waktu. Apa yang membuat Baryon menjadi berat adalah energi pengikat mereka dalam dunia Naruto, yaitu chakra. Energi pengikat dimediasi untuk sesuatu yang disebut gluon. Jadi ketika Kawaki menggunakan lem super untuk menyatukan vas bunga Himawari, pada saat yang sama dia belajar cara menggunakan chakra. Anda mendapat gambarannya sampai saat ini. Kawaki adalah wadah yang bagus karena volume internalnya sangat besar. Secara umum, materi yang lebih kurang stabil, tetapi stabilitas juga dipengaruhi oleh seberapa padat materi yang masuk ke dalam ruang itu. Inilah mengapa Jigen terus-menerus mencoba memperkuat kekosongan dalam diri Kawaki dari kecil. Saat Ishiki dilahirkan kembali dari tubuh Jigen, ini seperti mencoba memompa udara dari ukuran bola basket ke dalam ukuran bola pingpong. Tubuh itu akan retak sangat cepat. Baryon melepaskan energi mentah ketika mereka tidak stabil karena mereka membusuk, yang akhirnya menghancurkan tubuh Jigen. Setelah melawan Naruto dalam mode Baryon, umur Ishiki berubah dari beberapa hari menjadi beberapa menit sisa hidup. Hidden Leaf bukan fisikawan, begitu juga Kishimoto, tapi dia cukup yakin untuk menghancurkan Baryon bersama-sama. Naruto dan Kurama membuat Baryon lebih besar, yang efeknya akan membuat kurang stabil, dan pada akhirnya memiliki rentang hidup yang lebih pendek. Satu teori liar berdasarkan teori ini, Hidden Leaf sebutkan sebelumnya, ada nama Baryon Delta. Ya, sebenarnya ada 4 dari tubuh mereka, salah satunya sangat istimewa, Delta++, yang memiliki muatan +2. Kita sebelumnya telah melihat 3 tubuh Delta, jadi masuk akal jika Cyborg baru menjadi Delta yang keempat nantinya. Tentu artinya Delta keempat ini jauh lebih kuat dari tubuh Delta lainnya. Apalagi jika menurut bayangan rambut di manga, tentu ini mengarah kepada karakter Delta versi manga. Memang di anime tentu desain rambut Delta berbeda, dan itu kemungkinan berpengaruh pada bayangan di versi anime nantinya. Catatan penutup dari Hidden Leaf, metafora ini tidak seharusnya sempurna. Misalkan saja, energi ikat nyatanya khusus untuk setiap atom, sementara cakra menghubungkan semua kehidupan bersama-sama. Di dalam dunia Naruto, ini hanya fisika yang diadaptasi melalui lensa filosofis dalam melayani tema inti cerita. Itu adalah pembahasan singkatnya. Dapat dipahami bahwa ternyata prinsip kekuatan cakra dari dunia Naruto atau Boruto rupanya tidak sesimpel yang dibayangkan. Dengan konsep ini, akun Hidden Leaf berteori mengapa Kawaki bisa cocok dengan karma Ishiki. Penjelasan ini mengacu bagaimana Kawaki yang merupakan manusia biasa yang bisa cocok dengan karma yang menyimpan kekuatan yang sangat besar. Jadi tubuh Kawaki berpotensi mengeluarkan kekuatan yang lebih besar melebihi Otsutsuki Ishiki. Untuk membuat Kawaki menjadi antagonis tentu merupakan pilihan yang sangat tepat, karena kekuatan Kawaki saat mengendalikan karma sepenuhnya bahkan akan sangat berbahaya jika disalahgunakan. Apalagi Kawaki juga memiliki senjata Sage Ninja canggih di tubuhnya. Tentu saja teori-teori seperti ini menarik sekali untuk dibagikan, meskipun tentu tidak 100% kebenarannya. Itulah sekian pembahasan dari kami berdasarkan akun Hidden Leaf. Terima kasih telah menonton, saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.